Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih yang sudah memberikan komen di channel kita ini dan yang setia mengikuti acara dan kajian kita di channel ini. Kali ini bahasan kami bersama Pak Ustadz Danu dan tausiah beliau adalah temanya petunjuk ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Nah Pak Ustadz, di dalam surat Al-Fatihah itu kan yang sering kita baca berulang-ulang dan wajib ketika kita sholat, salah satunya ada, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dengan keterbatasan ilmu saya, pemahaman saya mengenai Quran, saya mencoba menghubungkan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus itu dengan tausiah-tausiah Pak Ustadz Danu yang sering saya dengar Pak Ustadz, antara lain mengenai penyakit dengan akhlak. Saya berpikir, lah ini kan sebenarnya petunjuk sebenarnya, itu yang saya pikir ya dengan keterbatasan saya. Kemudian saya kembali lagi ke dalam Al-Fatihah itu, akhirnya saya merasa seperti Al-Fatihah itu merupakan satu peringatan buat saya gitu, bukan lagi saya meminta petunjuk. Bolehlah di samping saya meminta petunjuk, tapi kok saya merasa seperti itu sebagai satu peringatan, karena tausiah-tausiah yang saya dengar dari Pak Ustadz Danu itu juga saya seperti petunjuk juga buat saya gitu Pak Ustadz. Nah, tema kita kali ini petunjuk ke jalan yang lurus. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz tausiahnya. Iya, sebenarnya memang itu doa. Al-Fatihah itu doa untuk yang membaca sebenarnya. Jadi doa untuk yang membaca. Doa kita kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, itu meminta agar kita itu diberi jalan lurus oleh Allah Ta'ala. Memang secara langsung tidak kelihatan kalau Allah itu sebenarnya memberikan jalan lurus kepada kita. Secara langsung itu tidak kelihatan. Tapi secara implisit itu diperlihatkan. Contoh, umpamanya ada dia akhlaknya kurang baik, bertemu dengan orang yang akhlaknya baik. Nah itu petunjuk jalan lurus itu. Kemudian dari petunjuk itu harus diolah. Ini orang teman saya ini yang baru ini orangnya kayaknya lurus, kayaknya baik. Nah itu harus diolah. Bahwa kita kalau ketemu sama orang seperti itu harus belajar untuk berubah. Kemudian dari sisi masalah-masalah itu kan banyak, apalagi masalah tentang akidah, syariat, akhlak, dan selama ini juga tentang masalah kesehatan. Kesehatan itu kan selama ini belum tersentuh dalam. Jadi kalau orang-orang Muslim kebanyakan ke dokter, atau kalau enggak masuk ke ranah yang Allah tidak suka, yaitu musyrik. Nah, kesehatan yang memang bisa secara real, kesehatan yang bisa dengan akidah dan syariat yang ada itu memang belum pernah tersentuh. Umpamanya kalau seorang itu pusing, orang lain kanker, orang lainnya lagi itu turun berok, orang yang datang juga mencret, masa bacaannya sama kan begitu. Harusnya berpikirlah istilahnya. Bacaan sama itu ya maksudnya ya bagi teman-teman kita yang bacanya sama. Gitu. Saya anggap bacanya sama. Ya itu aja sih. Padahal persoalannya itu beda-beda sebenarnya. Nah, tunjukkanlah jalan yang lurus itu sebenarnya orang itu diberi oleh Allah Ta'ala itu petunjuk, tapi seringkali orang itu tidak mau memahami.
Sehingga petunjuk dari Allah Ta'ala itu dia sia-siakan. Sengaja atau tidak itu dia sia-siakan sebenarnya. Jadi petunjuk jalan yang lurus ini semua hal, apalagi dikunci dengan kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Itu sesuatu yang harus hati-hati, bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tidak hanya sekedar sholat itu adalah cara kita menyembah atau berbakti pada Allah Ta'ala atau suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, bukan hanya di titik itu, tetapi secara aplikasi itu juga harus dibuktikan bahwa hanya Allah lah yang kita sembah dan hanya Allah lah yang kita mintai pertolongan. Nah, di sisi inilah kita harus berpikir, kepada Allah menyembah dan kepada Allah minta pertolongan. Nah, ini ada hal yang kenapa dua kalimat ini berjejeran? Karena memang kadang orang itu lupa bahwa orang itu yang sering dimintain pertolongan itulah yang kadang-kadang yang dia sembah dengan tidak sengaja. Bukan tidak sengaja, tidak sadar. Dia yakini bahwa yang nolong itulah yang menjadi Tuhannya. Nah, ini harus diketahui bahwasanya yang menolong semua kehidupan kita itu adalah Allah. Secara tekstual, orang Muslim itu mengakui. Secara tekstual. Jadi tahu semuanya dari mulai SD sampai yang hebat-hebat itu tahu yang menolong itu Allah. Tetapi aplikatifnya itu, aplikasinya itu amburadul. Nah, jadi minta pertolongan pada Allah ya doa, mohon, tawakal pada Allah Ta'ala. Jangan memakai alat. Alat itu macam-macam, ya tongkat, ya air, ya daun, ya ayat. Akhirnya ke arah ayat minta pertolongan. Padahal kalau dilihat ayat itu isinya hanya petunjuk, bukan doa. Harusnya difahami seperti itu. Hanya petunjuk biasa aja. Nah, pertolongan inilah kepada Allah. Jadi jangan kepada siapapun. Nah, ini akhirnya orang dengan tidak sengaja menggiring dirinya sendiri itu menuhankan sesuatu. Akhirnya yang dia baca minta diberi jalan yang lurus oleh Allah Ta'ala nggak sampai. Tidak sampai di titik itu, tidak sampai. Sehingga akhirnya jalan lurus yang sebenarnya itu dari Allah kita abaikan. Diajak untuk bertauhid pada Allah Ta'ala diabaikan. Dia ada iri, akhirnya dia musuhi saudaranya sendiri. Nah, itu kan sebenarnya petunjuk dari Allah itu kan bisa banyak ya. Kenapa kamu bisa seperti itu? Siapa tahu ngomong, oh ini ya kalau orang menjawab itu kan beda-beda ya. Oh ini dari suami saya, oh ini dari bonus suami saya. Oh ini ada yang jawab, ini dari Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan kamu seperti itu kan gitu. Itu kan ada urutan cerita sebenarnya. Nah, kalau orang yang tidak mau tahu, dia hanya melihat aja iri kemudian. Ah itu korupsi, ah itu begini. Itu melihat karena nggak tanya. Nah tanya inilah yang namanya tabayun. Nah orang-orang di sekitar kita ini memang jarang yang memahami bahwa doa kita meminta pada Allah Ta'ala agar diberi jalan yang lurus itu Allah itu sebenarnya hampir setiap saat memberikan kepada kita. Petunjuk itu ada di sekitar kita, petunjuk itu ada di sekitar kita, tapi kita sendiri kadang nggak mau tahu petunjuk itu datang dari Allah Ta'ala. Itu nggak mau tahu sebenarnya. Padahal kalau kita mau berpikir aja, kalau petunjuknya itu adalah orang yang pencopet di depan kita, ya dari pencopet itu kita nggak usah mengikuti copetnya lah. Tapi kita bisa berpikir bahwa orang yang dicopet itu kan sebenarnya takdir dari Allah Ta'ala. Cuma untuk pencopetnya, nah itu sesuatu hal yang tidak baik.
Tapi kalau orang yang kehilangan itu adalah tanda dari Allah Ta'ala, kan seperti itu. Nah, tanda itu banyak nanti kalau kita mau merunut. Dari mana ini kita lihatnya? Dari cara dia mencari rizkinya, atau dari dia merendahkan orang lain tentang hartanya. Banyak hal sebenarnya. Dan itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dengan baca Fatihah itu harus hati-hati. Makanya difahami. Kalau seorang itu faham, seorang muslim yang faham, dia pasti akan belajar untuk menata bicaranya, menata tindak tanduk perilakunya, baik itu dalam keseharian maupun di dalam rumah tangganya maupun dalam pekerjaan. Kalau bekerja itu kayak di entertainment itu juga dia harus menjaga semuanya dijaga. Dan ini bukan cuma dijaga, semuanya harus diletakkan pada Allah, sehingga dia tidak dalam menjaga itu betul-betul ini karena Allah. Jadi bukan karena dia menjaga sehingga dikatakan dia jaim, ya, jaga image. Bukan seperti itu. Memang betul-betul apa yang dia kerjakan itu adalah sesuai dengan tuntunan Allah sebenarnya. Jadi tidak ada jaim, ya biasa saja. Kenapa kau seperti itu? Karena Allah menyuruh saya seperti ini. Kenapa? Kamu itu kan jago bela diri, jago main pedang. Kenapa kamu difitnah? Kok nggak kamu pukulin itu orang yang fitnah? Dia jawab, Allah tidak menyuruh saya untuk memukuli orang tersebut. Allah menyuruh saya agar dia didoakan, agar dia mendapatkan hidayah, agar dia diselamatkan oleh Allah. Nah, jawaban itu jawaban orang-orang yang tahu agama betul, daripada orang yang memfitnah. Orang yang memfitnah itu dia tidak tahu, walaupun dia berpeci, walaupun dia berpeci haji, belum tahu dia, belum tentu. Nah, petunjuk-petunjuk itu dia tidak fahami. Yang dia tidak merasa cocok dengan apa yang dia fahami, itu sudah dianggap musuh sama dia. Nah, itu harusnya berpikir. Nah, orang-orang seperti itu hati-hati. Nah, kita sebagaimana kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa seperti itu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu ya harus betul-betul paham bahwa apa yang ada di sekitar itu adalah petunjuk Allah, agar kita ada di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus ada orang baca Quran yang dia masih terbata-bata, ya nggak perlu kita ejek. Itu harus paham, karena dia kalau memang sudah baca Quran dengan fasih, dia pasti tahu artinya. Kesombongan itu salah satu sifatnya Fir'aun. Kenapa dia pakai untuk ngejek saudaranya yang belum bisa baca Quran? Sama seperti dia itu dengan Fir'aun. Sama sebenarnya. Makanya kita dilarang seperti itu. Ada orang yang hartanya kurang, ya dilarang kita mengejek harta orang yang kurang tersebut. Itu adalah petunjuk Allah. Bagaimana kita itu tunjukkan jalan yang lurus? Ya betul. Kalau kita tahu kemudian kita ingat di ini, ya bantulah orang tersebut. Nah, itu sebenarnya proses dari doa-doa kita terus-menerus itu. Jadi tidak hanya sebagai kewajiban, tapi itu bisa menjadi pelajaran. Dalam berdoa juga harus kita pahami. Pada saat seseorang itu mengobati seseorang, dia minta pertolongan pada Allah atau dia hanya membaca saja, itu bisa dilihat dari sehari-hari. Dia hanya membaca saja, berarti dia bukan minta kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita sadari. Bagaimana mohon kepada Allah, berarti dia ada orang yang sakit atau orang yang ini minta pertolongan kepada Allah, harusnya memang kepada Allah. Tapi dia pada apa? Kan itu ketahuan, sehingga dia tidak paham bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu belum paham. Iyyaka na'budu jelas dia paham tentang sholat, tapi iyyaka nasta'in belum paham sebenarnya.
Nah, ini harus kita pahami semua. Semua yang ada di sekitar kita itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Mata kita untuk melihat seseorang. Apakah mata kita itu petunjuk Allah? Ya. Petunjuk Allah untuk melihat sesuatu yang baik. Kemudian setelah kita melihat sesuatu yang baik, kita mau memuji Allah? Ya harusnya. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, ataukah kita mencela takdir Allah yang seseorang tersebut baru menjadi takdir yang kurang baik? Nah, itu memilih. Petunjuk Allah itu banyak. Sesuatu yang ada di depan kita pikirkan, apakah kita mau suudzon atau kita husnudzon, itu memilih. Padahal dari petunjuk Allah. Dari petunjuk Allah itu mau kita kerjakan apa? Kalau kita kerjakan sesuatu yang tidak baik, ya kita melakukan sesuatu kesalahan. Padahal petunjuknya itu baik, keilmuannya kita itu tahu mamanya. Nah, disitulah yang harus kita sadari. Semua itu petunjuk Allah. Tangan kita, kaki kita, itu petunjuk Allah untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Iya. Setelah kita melakukan hal yang baik, apakah kita bersyukur? Nah, itu. Apakah kita melakukan sesuatu hal yang baik malah kita ujub, riak, bahkan sombong? Banyak. Sangat banyak. Apakah dari yang kita lakukan mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah Ta'ala, kita bersyukur? Ya, hanya 2 detik lah. Tapi apakah dari rezeki yang banyak atau harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala yang banyak tersebut kita itu disyukuri terus menerus? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nah, itu petunjuk-petunjuk Allah itu terus ada di sekitar kita. Apakah dari orang-orang yang kesulitan itu kita menjadi prihatin? Ya. Apakah itu menjadi ledekan? Nah, itu kita juga harus memilih. Semuanya dari situ. Apakah orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu saudara kita? Ya. Terus dengan bagaimana kita harus memahami? Ataukah orang itu kita musuhi karena hanya perbedaan pendapat? Pendapat, bukan akidah. Kalau akidah jelas, Quran, hadis yang sahih, jelas itu. Kalau dia akhirnya petunjuk itu menjadikan, oh itu bukan saudara saya, habis ya nanti. Nah, petunjuk Allah yang seperti ini di setiap saat harus kita pahami. Semuanya. Petunjuk Allah yang sering kita dengar, rambut memutih, itu petunjuk Allah. Iya, agar kita itu paham kalau besok kita itu akan mati, mamanya. Itu petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga petunjuk itu menjadikan kita lebih giat untuk beribadah. Boleh. Tapi setelah beribadah, apa yang kita lakukan? Mau sombong, mau ujub. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Biar kelihatan nyunah, banyak yang seperti itu. Apa kita masuk di situ? Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita harus pahami. Petunjuk Allah itu banyak sekali. Dari suatu keadaan sampai persoalan akidah, itu petunjuk Allah. Dari suatu nikmat, nikmat itu adalah petunjuk Allah. Bahwa nikmat ini dari Allah, milik Allah, pasti akan kembali pada Allah Ta'ala. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat, itu ujian dari Allah Ta'ala. Ya boleh kalau itu nikmat, boleh dengan mengucap Alhamdulillah, boleh. Kemudian jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang itu adalah milik Allah. Nikmat ini adalah milik Allah untuk kita dan pasti akan kembali pada Allah. Pasti. Nah, bagaimana kita akan mensikapi petunjuk demi petunjuk itu setiap saat? Nah, itulah sebenarnya. Petunjuk itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, tapi kita tidak faham-faham. Akhirnya kitalah yang seperti Tuhan. Anak pandai katanya, anak ini saya sekolahkan di sini, anak ini sekolahkan di sini. Bukan, anak pandai itu karena keinginan Allah Ta'ala aja. Itu rahman rahimnya Allah aja. Gimana coba? Dia punya anak 5, yang pandai 1, yang 1 dibanggain, yang 4 kagak. Lah kan akhirnya dia menutupi. Anak saya sekolahkan ini, anak saya ajarin ini loh. Kok kan dia kayak Tuhan aja? Pelajaran pada anak-anak kita itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Jadi bukan jagoannya kita.
akhirnya kita menjadi Tuhan nantinya. Nah, akhirnya kita menuhankan diri kita, sengaja atau tidak sengaja, itu akan dihisap nantinya, akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Mulai dari sekarang kita belajar, mumpung akhir zaman belum sampai. Belajar beneran. Ilmu agama yang kita ketahui itu bukan untuk pajangan, untuk otak, untuk pamer. Kita pamerkan kepada orang lain dan merasa bangga, bukan. Ilmu agama yang kita pahami itu untuk mendidik diri kita sendiri sebenarnya. Kalaupun diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwahlah yang baik. Ajarkan orang-orang itu memahami, baik ilmunya agama, baik penerapannya harus difahami. Banyak orang tidak paham, orang muslim khususnya, kita lah ya. Allah menceritakan, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Orang nggak paham, dia hanya dibaca aja biasa. Allah menyuruh fa'fu anhum, tahu dia artinya, maafkan mereka. Tapi yang dia lakukan adalah marah kalau dia itu disenggol. Nggak cocok dengan nggak cocok dengan golongannya, dianggap musuh. Lah, apanya seperti itu? Itu nggak mencerminkan seorang Islam. Kalau kita itu ngajak berkelahi aja orang lain, mengajak gontok-gontokan tentang tafsir dari suatu hadis atau tafsir dari suatu kalimat yang lain. Hingga kita itu dengan sengaja kita itu mengajak saudara kita itu berkelahi, sengaja mengajak saudara kita itu salah. Padahal dia belum pernah bertanya kepada saudaranya itu salah. Kemudian dia sebarkan itu, berjuta-juta orang memakai, apakah itu tidak menjadi dosa jariah? Oh, jadi dosa jariah itu. Taunya nanti di mana? Taunya nanti di akhirat kalau dia tidak segera memperbaiki. Itulah sebenarnya. Semua itu petunjuk Allah. Orang korupsi itu ya petunjuk Allah. Ke jalan yang sesat gitu Pak Ustaz. Petunjuk Allah bagaimana kita mensikapinya. Oh. Bagi orang ingin korupsi, petunjuk Allah untuk korupsi. Bagi orang yang ingin menjadikan orang tersebut kembali ke jalan Allah, nasihati dengan nasihat yang baik. Nah, itu kan begitu harusnya. Semua itu petunjuk Allah. Orang yang cacat itu petunjuk Allah. Bagaimana caranya anak kita tidak cacat? Kan seperti itu. Bukan orang yang cacat di mata kita, itu harus kita jauhi. Enggak. Orang yang cacat sejak lahir itu juga sempurnanya ciptaan Allah. Tidak boleh kita itu menyakiti. Nah, disitulah bagaimana caranya anak itu yang kita lahirkan tidak cacat. Sebagian besar dokter itu mengajarkan dengan minum vitamin dan sebagainya. Boleh, itu kan tindakan, itu kan mencoba dengan ikhtiar cara beliau. Boleh. Bagaimana cara Islam? Kalau cacatnya kaki berhubungan apa? Mengangkat tubuh. Mengangkat tubuh itu berarti mengangkat keluarga. Keluarga siapa aja yang diangkat? Ya istri, ya suami, ya orang tua. Kan seperti itu. Nah, berarti kita jangan meremehkan istri atau suami, atau ayah atau ibu kita atau mertua kita. Jagalah itu. Seperti itu. Tangan untuk bekerja. Gimana biar tangan anak-anak kita itu nanti lahir tidak cacat? Hargai pekerjaan orang lain. Dosa yang paling besar adalah dosa seseorang melaknat Allah, menyumpahi Allah, itu dosa besar. Tentang dia itu menggerutu kalau pekerjaannya itu selalu tidak berhasil, dia menggerutu pada Allah Ta'ala. Nah, itu dosa besar. Dan biasanya kalau orang menggerutu tentang yang begitu itu, orang itu biasanya tidak pernah mohon ampunan kepada Allah Ta'ala.
kecuali orang tersebut diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, faham, kemudian kembali ke jalan Allah, selamat dia. Tapi apakah dia cuma sekali mohon ampunan? Harusnya tidak. Harusnya berkali-kali. Semua itu petunjuk Allah Ta'ala. Nah, disinilah kita harus mensikapi dari petunjuk Allah itu harus kita jadikan jalan yang lurus. Iya. Jalan yang menurut kita itu kita fahami, harus kita bikin. Bagaimana menjadikan anak itu tidak cacat, benar-benar harus belajar. Bagaimana yang dulunya tidak punya anak, bagaimana caranya punya anak, ya referensi harus kita cari. Bagaimana yang dulunya akhlaknya tidak baik, ya harus berubah. Yang bagaimana dia dulunya hobinya fitnah saudaranya, berubah sebelum ajal menjemput. Harus berubah. Gimana cara berubah? Ya sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala bahwa bersegeralah ke dalam ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, itu sudah dijelaskan bahwa jangan merasa kalau ilmu agama itu ngerti, itu sudah hebat di antara yang lain. Salah. Ilmu agama itu untuk kita praktekkan, bukan menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak bisa seperti itu. Itu termasuk petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, itu harusnya dia bagaimana dia nanti akan menjadi lurus di jalan Allah. Kalau dia merasa ilmunya hebat, kemudian dia menyalah-nyalahkan saudara teman-temannya, ya itu yang dia hanya tempelan aja, otaknya dia itu hanya stiker aja sebenarnya. Wong dia itu hafal apa tentang ilmu agama itu juga pinjaman dari Allah Ta'ala. Emang otaknya dia yang bikin sendiri. Dia bikin sendiri, uplok masukin ke otak, ke kepalanya. Ya kan enggak. Dia dibikin ya dari Allah Ta'ala. Ya harusnya faham. Allah itu, kalau dia faham, itu dia harus berpikir. Allah itu menciptakan orang berbeda-beda. Ada yang pandai, ada yang biasa, ada yang kurang pandai. Ada yang kecil, ada yang biasa, ada yang tinggi. Lah kan beda-beda. Apakah yang tinggi itu menjelekkan yang kecil kerdil? Apakah ada orang yang matanya biasa menjelekkan matanya sifit kayak orang Jepang? Kan enggak. Enggak boleh. Itu sudah ciptaan Allah yang paling sempurna. Termasuk kalau seorang bayi cacat itu sudah sempurnanya Allah menciptakan. Karena apa Allah menciptakan cacat? Ya karena orang tuanya ada kesalahan. Insya Allah. Kalau enggak normal ya normal, biasa. Itulah sebenarnya, itu pengingat sebenarnya. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu adalah harus kita pikirkan setiap saat bahwa Allah memberikan jalan kepada kita. Yang lurus harus kita kerjakan lurus. Yang kita melihat pada saat tersebut tidak lurus, jangan kita ikutin. Tapi harus ada dalilnya yang tidak lurus, bukan tidak lurus menurut kita. Kan beda. Orang cacat itu kan menurut kita cacat. Tetapi menurut Allah dia dilahirkan begitu itu yaitu sempurnanya Allah sebenarnya. Jadi ya tidak boleh kita menganggap seseorang cacat. Kecuali dia bisa menjadikan orang cacat itu tidak cacat. Oh silahkan gimana caranya. Kan begitu. Bukan hanya ngomong aja kan begitu. Sama seperti orang yang orang itu bisa melihat jin. Kalau dia dari sejak lahir itu orang kemudian bisa melihat jin, ya kan nggak bisa kita salahkan. Bagaimana kita salahkan? Mau itu takdir dari Allah Ta'ala. Kalau bisa jadikan orang itu, kalau memang dia mau normal, jadikan dia normal. Kan bukan dihujat. Betul. Bukan disalah-salahkan. Kalau yang lain, lah yang memberikan nas bisa melihat jin itu kan Allah. Iya. Berarti dia menghujat Allah seperti itu. Jangan salahkan. Seperti itu. Oh, mau nyalakan? Oh, itu kan ilmu dari orang tuanya. Ya kasih nasihat orang tuanya. Ya kalau bisa selesaikan. Jangan hanya ngomong saja. Kan begitu. Selesaikan dengan kata-kata yang baik. Kan begitu. Lalu dalam Quran ada diceritakan, ada jika seorang anak itu disuruh melakukan perbuatan syirik dengan orang tuanya, oleh orang tuanya, itu si anak diajarkan oleh Allah Ta'ala, tolaklah dengan kata-kata yang baik. Itu jelas sekali.
Loh, itu hanya sesuatu hal yang menurut orang itu salah. Menurut orang itu salah. Padahal menurut Allah itu ujianmu, selesaikan kalau kamu bisa. Orang yang lahir cacat, ya selesaikan kalau kamu bisa. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi bukan menyumpai, bukan memojokkan orang seperti itu. Oh, bukan. Artinya kalau misalnya ada seseorang yang dilahirkan cacat, kemudian kita berusaha untuk tidak mencemooh atau mencaci maki orang yang lahir cacat itu, berarti itu merupakan satu petunjuk dari Allah. Kita sudah berjalan di jalan yang lurus. Iya, iya. Subhanallah. Iya, nggak usah dilihat itu cacat. Termasuk semua tubuh kita ini sarana kita, petunjuk dari Allah agar kita bisa berjalan di jalan yang lurus. Iya, semuanya. Apa saja. Kita belajar. Diizinkan oleh Allah Ta'ala belajar. Diongkosi oleh orang tua kita. Kita pandai. Kadang-kadang kita sendiri dengan orang tua nggak bisa menghormati. Kata-kata kita itu kadang-kadang tidak enak di telinga orang tua kita. Itu yang ngongkosin kita loh sejak kecil. Belum lagi seorang yang berani dengan ibunya. Coba kita pikirkan, sejak kecil itu disusui kita dengan ibu kita. Diongkosi oleh ayah kita. Coba. Dari mana kita bisa hidup, bisa besar? Ya dari beliau-beliau itu. Dari mana atas izinnya? Ya dari Allah juga. Semuanya. Itu alat agar kita itu bisa berjalan di jalan Allah yang baik dan benar. Tapi banyak orang itu tidak paham. Sekeliling itu ujian bagi orang lain. Waja'alna ba'dakum libatin fitnatan atasbirun. Itu jelas. Dan aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu kesabaran orang tersebut. Kesabaran kita kalau kita melihat orang lain itu yang beda dengan kita itu sabar enggak? Kita beda di mana? Kan seperti itu. Kita melihat orang tua yang membiayai kita. Kemudian kita diizinkan punya rezeki lebih. Tahu nggak kita dari mana dulunya? Kan begitu. Dan rezeki itu dari mana? Dari Allah. Dibantu dengan orang tua kita. Tahu nggak kita dari mana? Kita aja masih aja rezeki yang lebih itu dari kerja keras kita. Lah kan salah. Nah itulah sebenarnya petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita itu bisa paham. Bahwasanya tubuh kita itu alat untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Coba kalau kita itu bisa berpikir. Mata itu nggak bisa melihat. Mau dari mana? Alhamdulillah. Yang dulunya bisa melihat jadi tidak bisa melihat itu dari mana? Emang itu tiba-tiba aja kuman masuk ke mata urak terus buta begitu? Enggak, semuanya itu atas izin Allah Ta'ala. Semua. Wong dulu mata dipergunakan tidak untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik. Gimana? Yang dulunya dia gagah, geletak di rumah sakit, nggak bisa jalan stroke. Dulunya dia sholat nggak? Sholat, dia hanya rajin. Dia baca Quran, baca Quran. Kenapa dia geletak di rumah sakit nggak bisa apa-apa? Apakah itu karena digugurnya dosa? Kalau digugurkan dosa, jangan ke rumah sakit. Terima aja itu sakitnya. Biar dosanya hilang semua, kan seperti itu. Jangan seperti itu berpikir. Orang Islam itu harusnya cerdas. Banyak ayat menceritakan yang begitu itu tidak sama seperti yang orang-orang pikirkan. Saya bilang orang-orang pikirkan. Gak sama, ayolah berpikir. Dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Yang dulunya dia bisa melek, akhirnya tidak bisa melihat. Yang dulunya normal dia katarak. Itu dari mana? Emang ada pasir besi yang masuk ke mata? Kagak. Nggak ada yang masuk di mata, katarak aja. Sebagian bilang karena umur. Kagak juga. Nah inilah yang harus kita ketahui. Yang dulunya seger, kuat, tiba-tiba stroke. Emang dari mana stroke?
dari penyumbatan pembuluh darah di otak. Emang siapa yang ngerjain bisa pembuluh darah di otak itu tersumbat? Semuanya itu Allah. Dari mana? Dari perilaku orang tersebut. Makanya akhirnya Allah menentukan dengan satu ayat. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ini kata-kata yang mengerikan bagi saya. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, orang itu akhirnya dia menjerumuskan dirinya sendiri itu ke dalam kebinasaan, ke kematiannya dia. Karena apa? Ya karena perilakunya. Dan Allah mengizinkan, ya diizinkan karena perilakunya dia, ya akhirnya mati dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kita harus pahami, semua ayat-ayat dalam Quran itu petunjuk. Kita bisa baca, kita bisa memahami, punya guru-guru yang hebat-hebat. Ayo kita pahami. Lawang kita itu sudah diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk jalan yang benar, kaki untuk berjalan, tangan untuk mengerjakan sesuatu, mata untuk melihat, baca Quran, mata untuk belajar, melihat, jendela kita, telinga dan mata kita, itu jendela kita, untuk mendengarkan sesuatu. Tapi pernahkah kita bersyukur atas nikmat Allah yang melalui mata kita yang bisa melihat? Pernahkah kita bersyukur tentang telinga kita yang mendengarkan sesuatu yang baik? Harus kita syukuri. Mendengarkan sesuatu yang tidak baik kepada kita, kita tolak dengan lemah lembut. Kita syukuri. Sangat jarang sekali orang seperti itu. Kita bisa diberikan, diizinkan oleh Allah Ta'ala, diberi rizki bentuk harta. Bukan disyukuri dan bergunakan sesuatu untuk hal yang baik, tapi disombongkan, diujubkan, riya. Dan setelah ujub, riya, sombong, nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Astagfirullah. Apa yang mau dicari? Begitu aja pingin masuk surga. Nabi Adam aja hanya cuma makan buah kul, dia aja keluar dari surga. Kita yang banyak dosa pingin masuk surga. Boleh, keinginan itu boleh. Apalagi kalau sudah begitu, di bulan Ramadan pingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Kita tidak berkaca kepada diri sendiri. Yang mendapatkan Lailatul Qadar zaman dulu itu salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau akhlaknya bagus, ibadahnya jempolan. Lah kita boleh kalau punya keinginan, tapi rubah dulu. Jangan rubahnya itu cuma di bulan Ramadan, nanti selesai Ramadan, selesai. Akan diketawain sama malaikatnya. Bukannya menjadi lebih baik, malah turun nanti. Nah, disinilah harus kita ketahui. Ayo berubah terus-menerus. Perubahan kita karena Allah itu tetap akan dicatat oleh para malaikat dan disampaikan pada Allah. Disyukuri semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Semua yang diberikan. Bukan disyukuri kalau dapat amplop, kalau dapat bonus tahunan, gaji ke-13 disyukuri. Yang lain-lainnya kagak. Kita bisa bicara aja, mensyukuri nggak mulut kita itu bicara baik-baik. Lupa. Kita bisa berpikir aja, saya itu mau melakukan ini, mau melakukan ini. Disyukuri nggak itu tiap harinya? Kagak. Padahal yang berpikir itu bisa menghasilkan rizki. Lah enggak. Apa? Berarti dia main Tuhan-Tuhanan sendiri. Otaknya dia sendiri yang bikin. Si kakinya ya dia lahir itu bikin kaki dulu. Kan gitu. Kayak orang bikin boneka. Emang seperti itu? Enggak. Semuanya milik Allah. Harus semuanya disyukuri. Kaki bisa melangkah. Mau ke masjid disyukuri. Alhamdulillah atas izinmu aku bisa melangkah ke masjid ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Baca Quran disyukuri, alhamdulillah aku sudah baca Quran ya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi amal solehku ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Mengerjakan sesuatu disyukuri. Sebelumnya sudah bismillah. Semuanya disyukuri. Bisa mendengarkan kajian-kajian bagus disyukuri. Ya Allah, Kau izinkan aku bisa mendengarkan kajian-kajiannya.
menjadikan diriku ingat kepadamu ya Allah. Terus. Pak Ustadz, kalau semua petunjuk yang ada di dalam diri kita ini bisa membawa kita kepada jalan yang lurus, dan itu belum bisa kita syukuri semuanya, kemudian jalan lurus yang mana lagi yang kita minta ya? Harus bagaimana Pak Ustadz? Oke. Kalau kita mau berpikir secara timbangan, kalau ada nilai minus 100, untuk menjadi seimbang kita harus plus 100. Itu timbangan baru normal. Kalau sejak dulu akhir balik kita banyak diberi oleh Allah Ta'ala, sekian puluh tahun, sekian tahun, kita harus bersyukur terus menerus. Itu ditunggu oleh Allah Ta'ala, karena sebelum ajal seorang manusia sampai itu, rasa syukur itu ditunggu oleh Allah Ta'ala. Apakah dia itu bersyukur atas nikmatku atau tidak? Bersyukurlah mulai saat ini terhadap sesuatu yang sejak dulu kita itu diberikan Allah, kenikmatan demi kenikmatan, apa saja. Hingga kini bersyukurlah terus menerus. Mumpung nyawa belum diambil oleh Allah Ta'ala, mumpung ruh belum ditarik oleh Allah Ta'ala, mumpung tubuh belum tergeletak. Bersyukurlah terus menerus. Semuanya tubuh ini milik Allah. Tubuh ini titipan agar kita bisa menjalankan sesuatu kebaikan demi kebaikan menurut akidah syariat dan akhlak kita sebenarnya di situ. Tapi tubuh yang dititipkan Allah kepada kita ini menjadi kita lupa. Menjadikan kita lupa. Kita syukuri. Kita bisa ngunyah makanan aja itu atas izin Allah. Coba kalau orang itu di rumah sakit, selang dimasukkan itu gimana coba rasanya? Apa dengan selang dimasukkan, makanan dimasukkan ke lambung itu terus kita mau ngomong, dulu dia tidak bersyukur tentang makanan. Enggak seperti itu. Banyak hal yang menjadikan seperti itu. Enggak boleh kita mengejek orang yang kondisi seperti itu. Kalau memang mau mengejek, kalau memang tidak tahu, ya jangan. Paling cukuplah kasihan. Kasihan, mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah Ta'ala. Wah, itu bagus sekali, walaupun dia tidak tahu. Begitulah sebenarnya harus kita, bagaimana kita itu mencari jalan lurus dari Allah. Allah sudah memberikan kepada kita. Salah satunya adalah jalan mengajak saudara-saudara kita itu kembali jalan Allah itu dengan YouTube kita. Dengan niat karena Allah Ta'ala, agar saudara-saudara kita itu faham dan sampai. Kalau dari YouTube ini masih ada orang yang dia itu dengan omongan yang merasa dirinya itu lebih hebat, dia harusnya itu bertobat. Gak perlu yang, kalau menurut saya sih, orang yang seperti itu bukan lawan saya. Dia menyelesaikan nafsunya aja nggak bisa, dia menyelesaikan jinnya aja nggak bisa, nggak perlu ditanggapi orang seperti itu, karena kita bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Cukup. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika kita disapa oleh orang jahil itu menyapa pasti bukan dengan Assalamualaikum, bukan. Pasti dengan makian, pasti dengan kata-kata tidak baik, pasti dengan sesuatu yang mengajak kita itu dekat kepada setan, bukan dekat kepada Allah Ta'ala. Karena orang-orang itu bisa aja saudara kita, gitu, kan perlu. Cukup. Alus salama, katakan dengan penuh keselamatan. Mudah-mudahan mereka yang memusuhi saya,
diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Cukup. Selesai. Cukup. Nah, begitulah harusnya cara-cara yang insya Allah dari sisi Quran, dari sisi sunnah, memang seperti itu. Tidak antem kromo, kemudian ada YouTube disebar-sebarkan, ngomong aja belum, tabayun aja enggak, mau apa disebar-sebarkan? Kalau dia sebarkan dulu, berarti dia yang merasa lebih hebat dan benar, kan begitu aja. Kalau itu memang dia merasa hebat, silahkan. Kalau saya, tunggu nanti di akhirat, kamu akan paham nanti. Fahamnya itu persoalannya sudah bukan faham kemudian dia mau berubah lagi di dunia, nggak bisa. Fahamnya dia akan menuai dari fitnah yang dia sebarkan tiap kali YouTube-nya dia itu berjalan. Tiap kali dia ada di taklimnya, dia sebarkan, dia akan menuai nanti di akhirat. Itu bisa menjadi bukti nanti. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti itu hanya sombong aja dimunculkan, tapi dia tidak paham apa arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak paham. Dan bagi kita harus belajar memahami. Belajarlah. Tubuh ini alat untuk memahami kita dengan Allah. Sholat kita adalah kewajiban dan kebutuhan kita. Apa yang kita pakai ini titipan Allah. Harta yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala itu adalah titipan Allah. Dan nanti akan ditanyakan. Anak yang diberi kepandaian itu titipan Allah. Tidak perlu kita sombongkan. Anak yang diberi ketidakpandaian juga titipan Allah, tidak perlu kita maki-maki. Semua adalah titipan Allah dan kita harus paham semua ujian Allah yang ada di dunia ini. Jangan merasa benar dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah, karena kebenaran hanya milik Allah. Jangan merasa benar. Itu. Makanya kita harus belajar. Bagaimana kita dengan pasangan kita, dengan istri kita. Bagaimana kita dengan suami kita. Sudahkah kita betul itu suami kita? Ataukah sudahkah kita sudah betul itu istri kita? Yang semuanya itu adalah ujian. Anak kita, ujian Allah. Harta kita, ujian Allah. Apa yang mau dibanggakan? Lawang harta, istri, suami, anak ini titipan Allah, nggak ada yang dibanggakan. Makanya kesombongan itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Dan kalau sudah sombong, lupa tidak tobat. Ya itulah manusia. Itulah manusia. Khususnya ya, saudara-saudara saya yang muslim, ya ayolah kita berpikir. Sudahkah kita bertaubat, memohon ampunan terus-menerus? Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang dititipkan, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita? Sudahkah kita merasa bahwa kita itu masih banyak salah dan dosa? Ataukah kita merasa pintar, hebat, dan lebih hebat daripada orang di muka bumi? Itu pilihan. Seorang yang memang tahu siapa orang yang nanti masuk surga, orang yang diberi rahmat. Orang yang diberi rahmat, orang yang menjalankan ketaatannya pada Allah. Kalau kita ingin masuk surga, dia harus benar-benar belajar bahwa dunia ini adalah permainan. Bukan untuk saling salah menyalahkan. Kenapa Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir itu ada perjanjian? Ya karena biar saling menghormati. Kecuali orang-orang yang memang pada saat tersebut
menolak. Nah ini kan beda. Kita di Indonesia banyak sekali orang-orang Muslim yang nggak perlu bermusuhan. Kalau kita bermusuhan, kita akan dihadang banyak sekali ayat-ayat yang harusnya kita tidak boleh memusuhi, apalagi saudara kita, tidak boleh. Itu kuncinya. Marilah kita memohon ampunan jika kita banyak salah. Amin. Marilah kita bersyukur. Yang sebenarnya Allah banyak memberikan nikmat pada kita sejak akil balik hingga saat ini. Alhamdulillah. Kelahiran kita pun atas izin Allah. Berarti harus disyukuri. Jangan putus asa dengan kelahiran kita. Syukuri terus menerus dan setiap saat. Syukuri terus menerus setiap saat. Insya Allah mudah-mudahan sampai pada waktunya nanti kita sendiri yang akan tahu dan sadar. Makanya jangan putus silaturahim. Kalau ada orang sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak boleh diputus. Tidak boleh. Kesalahan itu hanya kesalahan. Kalaupun ada saudara kita yang memotong tangan, itu cukup memotong tangan, bukan mau memusuhi. Seperti itu. Jadi intinya adalah, jadilah orang yang bijak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di sekitar kita banyak malaikat yang senantiasa menulis terus-menerus. Bersyukurlah terus-menerus, sehingga nanti kita bisa masuk. Karena dalam Quran Amin. diceritakan oleh Allah, sangat sedikit hambaku yang bersyukur, sangat sedikit manusia yang bersyukur. Berarti kalau Allah itu mengucap seperti itu, berarti sangat sedikit besok seseorang Muslim yang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insya Allah. Baiklah Pak Ustadz. Ternyata waktu yang harus mengakhiri tausiah kita ini Pak Ustadz. Terima kasih. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi tausiah dan penjelasan singkat dari guru kita Pak Ustadz Danung, bahwa semua kejadian yang ada di sekitar kita, termasuk tubuh kita ini, adalah merupakan petunjuk dari Allah agar kita bisa kembali ke jalan yang lurus. Banyak-banyaklah kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tubuh kita ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat diri saya dan buat kita semua. Amin, amin, sahabat beriman dimanapun berada. Amin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Mudah-mudahan Allah memberikan izin untuk kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya beserta tim yang bertugas sore ini, kali ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.